Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan PKN kewirausahaan yang kami ambil bertemakan desain kaos tembelan dengan singkatan menjadi desain kabel. Adapun kelompok kami ini yaitu pertama saya sendiri Bima Rasta Nugraha selaku Project Manager. Berikutnya ada Miftahul Jannah sebagai Research Development, dan yang terakhir ada Mutiara Rahma selaku desainer produk. Dalam waktu sekiranya 15 menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada audiens mengenai desain kabel agar di akhir presentasi nanti audiens akan bisa memahami keunggulan serta manfaat yang akan didapatkan dari PKN kewirausahaan yang kami ambil ini. Oke, langsung saja. Di sini terdapat slide pertama yaitu tentang latar belakangnya. Nah, latar belakang ini nantinya akan menjelaskan alasan mengapa kami mengambil PKN kewirausahaan desain kaos tembelan. Salah satunya yaitu mengenai keunikan kaos menjadi daya tarik sendiri, apalagi anak muda zaman sekarang ini yang sangat konsumtif dengan dunia fashion. Selain kita membuka usaha produk kaos tembelan, kami juga ingin mengenalkan kepada masyarakat ekonomi kreatif dengan usaha ini. Peluang bisnis kaos tembelan ini sangat menjanjikan karena akan membuat para konsumen ini menjadi penasaran. Selain itu juga memiliki potensi kawasan produksi dan lokasi yang strategis. Ini merupakan cara untuk menarik perhatian konsumen secara tidak langsung. Kemudian alasan lain dari bisnis kaos tembelan kain perca ini adalah untuk mencegah para konsumen ini memandang jelek pada kain perca. Dengan cara ini diharapkan kaos tembelan dapat membentuk kesukaan serta kecintaan konsumen di tanah air ini. Yang selanjutnya yaitu slide yang keduanya terdapat rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berisi pertanyaan bagaimana dan mengapa terkait PKM kewirausahaan yang kami ambil ini. Antara lain yaitu bagaimana sih desain kaos tembelan yang berciri khas kain perca itu. Lalu bagaimana prospek bisnis kaos tembelan berciri khas kain perca di wilayah Jawa Barat. Lalu bagaimana strategi cara penjualan yang akan dilakukan dalam mengembangkan usaha kaos tembelan berciri khas kain perca untuk berkelanjutan usaha. Kemudian bagaimana cara mengkombinasikan antara kain perca dengan cat air menjadi pakaian dengan gaya estetik. Lalu yang terakhir, model desain seperti apa sih yang cocok untuk kaos tembelan ini. Kemudian selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dia bermaksud untuk mencari tahu sebuah tujuan dari PKN kewirausahaan dari kaos tembelan ini. Salah satunya yaitu untuk membuka lapangan kerja baru yang melibatkan mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian untuk membantu membudidayakan kain perca hasil sisa dalam perkembangan fashion. Lalu untuk membangun jiwa kewirausahaan mahasiswa serta membuat bidang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Lalu kemudian untuk membuat sebuah produk yang memiliki kualitas yang baik dan strategi dengan promosi yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh pengalaman dari usaha kaos yang akan kita jalan ini. Kemudian di slide selanjutnya yaitu terdapat gambaran umum rencana usaha. Nah, di gambaran umum rencana usaha ini dia terdapat 5 tahapan ya. Di sini pertama yaitu ada kondisi umum lingkungan. Nah, sasaran tempat wirausaha kami yaitu adalah di Pasar Pal Tunggu Cimanggis. Tempat ini berpotensi untuk usaha kaos dengan desain kaos tembelan. Karena bukan hanya tempat yang terbilang strategis, namun juga tempat ini adalah salah satu pertokoan mitra usaha kami dan pasar tersebut bisa terbilang cukup ramai dikunjungi oleh para masyarakat. Setelah kami survei, belum ada kaos yang diproduksi dengan desain kain perca di Pasar Pal Tunggu Cimanggis ini. Kemudian kedua ada potensi sumber daya. Kecenderungan anak muda di wilayah Cimanggis mengikuti tren. Karena desain kaos di Cimanggis hampir sama dan monoton. Sasaran utama kami adalah anak-anak dan para remaja yang gemar akan fashion.
Terdapat banyak distro di Cimanggis, tetapi belum ada satupun dari mereka yang menjual produk seperti ini. Hal ini menjadi peluang bagi kami untuk tampil beda dengan menciptakan desain kaos tembelan. Selain beda dengan yang lain, kaos tembelan ini juga mempunyai keunggulan unik. Kami hanya memproduksi setiap minggunya 2 kali saja dengan desain kaos yang limited edition. Apalagi remaja zaman sekarang ini sukanya memiliki barang yang brand keren, serta kaos yang tidak sama dengan remaja lainnya. Kemudian terdapat peluang usaha juga. Nah, peluang usaha pasar ini dapat dikaji melalui analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat atau yang disingkat menjadi SWOT yang akan dijelaskan untuk slide selanjutnya. Kemudian keempat ini ada analisa ekonomi usaha. Nah, analisa ekonomi usaha ini dia meliputi rancangan harga kaos per paknya, kemudian jumlah produksinya dalam per bulan ataupun per tahunnya. Untuk lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan di slide yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada analisa kelayakan usaha. Nah, di analisa kelayakan usaha ini dia terdapat jumlah biaya operasional per 3 bulannya, kemudian terdapat analisa break-even point-nya, kemudian terdapat juga perhitungan payback periode serta perhitungan BC rasionya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muftaujana, selaku Research Development-nya. Saya akan memaparkan slide yang berisikan analisa SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat, yang merupakan suatu teknik perencanaan strategis yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu penelitian atau program yang kami jalankan. Adapun SWOT dalam PKM kewirausahaan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang ada pada PKM kewirausahaan kami, yaitu kami menggunakan desain kami sendiri. Dan juga desain yang kami buat nantinya itu untuk semua kalangan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu brand kami ini belum luas di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat remaja. Yang ketiga, opportunity atau peluang, di mana peluang usaha kami ini yaitu belum adanya jenis kaos seperti produk yang akan kami buat. Dan juga ada kesempatan untuk menguasai tren di pasaran. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yang akan didapatkan antara lain banyaknya produk impor yang dijual dengan harga yang sangat murah dan juga beresiko akan adanya plagiarisme. Selanjutnya, yaitu di slide ini akan membahas analisa pasar atau strategi pemasaran. Yang pertama membahas mengenai segmentation atau segmentasi pasar, di mana produk kami ini sebagai produk edukasi mendaur ulang sebuah kain habis pakai. Yang akan menjadi target atau sasaran pasar kami yaitu masyarakat umum, khususnya usia anak-anak, remaja, sampai dewasa, baik itu pencinta fashion maupun pecinta produk dalam negeri. Yang ketiga, yaitu ada posisi produk. Untuk posisi produknya sendiri, kami harap mampu untuk menguasai kebutuhan pasar, karena produk kaos tembelan kami ini memiliki keunggulan dari segi keunikannya. Slide selanjutnya adalah analisa kelayakan usaha. Di slide ini, kita dapat melihat usaha ini dapat berhasil atau tidak, karena dapat digunakan untuk memberikan penghasilan kepada para pengelola usaha desain kabel. Berikut ini adalah tabel biaya penyusutan kebutuhan. Yang pertama ada flash disk 16 GB seharga 60.000 didepresiasikan selama 3 bulan. Harga perolehan kita peroleh dari harga sesungguhnya dikalikan dengan masa ekonomi.
Artinya 60.000 dikalikan dengan 2 tahun, maka akan memperoleh harga 120.000. Begitu juga dengan logo baju, label baju, dan juga modem. Akan menghasilkan jumlah beban fix sebesar 630.000. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisa kelayakan. Untuk poin pertama yaitu mengenai perhitungan break-even point. Di sini terdapat BIF volume produksi, yaitu total biaya produksi dibagi harga jual. Total biaya produksi kami yaitu sebesar 34.800.000 dibagi 65.000 harga jual kaos yang kami tentukan. Maka akan mendapatkan hasil sebanyak 535,38. Jadi, pada titik volume produksi 535,38 buah, kita bulatkan menjadi 535. Usaha ini berada pada titik impas. Nah, untuk menghitung apakah beban harga produksi ini pada titik impas juga atau tidak, kita balik dengan total biaya produksi dibagi volume produksinya yang sebesar 34.800.000 dibagi dengan volume produksi sebesar 535. Hasilnya per bajunya 65.000. Jadi pada titik harga 65.000 usaha ini berada pada titik impas. Yang kedua ada payback periode. Payback periode itu menghitungnya dengan cara investasi awal dibagi dengan jumlah keuntungan. Investasi awal kami ada di angka 6.028.000, sedangkan keuntungan yang akan kami peroleh sebesar 4.200.000 dikalikan dengan 12 atau 1 tahun, maka akan memperoleh nilai 17,2 bulan. Jadi, periode pengembalian modal atau payback periode untuk produksi kaos kami itu selama 1,5 tahun. Artinya dalam waktu tidak sampai 2 tahun usaha ini telah kembali modalnya. Yang terakhir ada B-Percy ratio itu menghitungnya dengan cara hasil penjualan dibagi dengan total biaya operasionalnya. Hasil penjualannya yaitu 39 juta dibagi dengan total biaya operasi yang kita keluarkan sebesar 34.800.000, maka akan menghasilkan di angka 1,1. Karena B-Percy ratio-nya itu lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya, tiap satuan biaya yang dikeluarkan akan memperoleh hasil penjualan sebesar 1,1 kali lipat. ROI atau Return of Investment menghitungnya dengan cara keuntungan dibagi total biaya operasional. Sama dengan keuntungan yang kami peroleh tadi 4.200.000 dibagi dengan 34.800.000 dikalikan 100%. Maka akan memperoleh nilai sebesar 12%. Nah, usaha ini layak untuk dikembangkan karena dalam setiap satu buah produksinya itu akan diperoleh keuntungan sebesar 12%. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mutiara Rahma selaku desainer produk dari PKM Kewirausahaan kami. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide metode pelaksanaan. Nah, di sini desainnya itu ada teknik pekerjaan. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Nah, jadi sebelum kita melakukan produksi, kita siapin dulu nih alat dan bahannya. Alatnya itu kita menggunakan palet cat, dan untuk bahannya itu kita menggunakan kaos dan kain perca. Selanjutnya yaitu ada desain kaos. Nah, jadi di sini kita akan melakukan desain. Nah, jadi kita menggunakan desain yaitu awan. Jadi kita akan desain di belakang kaos. Belakang kaosnya itu kita akan desain awan. Dan jadi situ awannya itu akan timbul. Jadi di sini ada 3 awan itu akan timbul dan itu akan menjadi daya tarik masyarakat. Setelah melakukan desain kaos, kita akan melakukan proses jahit dan bordir. Nah, jadi setelah kita desain
udah sesuai nih posisinya dan udah pas di kaos tersebut, kita akan melakukan proses jahit. Nah, di situ kita akan melakukan juga bordir. Nah, bordirnya itu untuk tujuan kita akan membordir di depan baju itu, jadi dengan logo kami. Jadi tidak terlalu polos, dari situ menggunakan logo kami yaitu Raja Official. Setelah melakukan proses jahit dan bordir, kita akan finishing. Nah, jadi kita lihat nih apakah ada reject, apakah masih benangnya yang belum terpotong atau ya intinya yang jelek-jelek itu kita lihat. Setelah kita lihat udah bagus, kita akan melakukan cat berwarna, yaitu menggunakan cat akrilik. Nah, kenapa kita menggunakan cat akrilik? Karena cat akrilik ini sangat cocok untuk bahan kaos. Nah, setelah kita lakukan cat akrilik, jadi kita menggunakan cat akrilik itu untuk menambah kesan agar hidup untuk awannya. Setelah melakukan finishing, setelah melakukan cat itu, kita akan melakukan untuk launching. Oke, selanjutnya akan kita baca slide tahapan pengerjaan. Nah, di sini ada promosi. Untuk promosi ini kita menggunakan dua metode, yaitu media cetak dan multimedia. Untuk media cetak ini kita akan menggunakan brosur, jadi kita akan bagi brosur ini untuk di kampus ataupun di dekat mitra, yaitu di Pasar Pal Cimanggis Depok. Selanjutnya itu ada metode multimedia. Jadi kita di sini menggunakan online, sosial media, ya iklan di Shopee. Nah, kita online ini menggunakan Instagram. Nah, selanjutnya kita akan proses produksi yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita produksi itu siapin alat, desain, jahit, bordir, dan untuk cat akrilik kaosnya. Setelah itu akan melakukan finishing. Nah, setelah semua sudah dilakukan, kita akan lihat apakah masih ada yang reject atau harus di desain ulang atau dicat ulang atau sebagainya. Kita akan melakukan proses lagi baru finishing. Nah, kalau misalkan sudah sesuai dengan yang dianjurkan atau yang sudah sesuai atau sudah di-ACC oleh manajernya, kita akan melakukan launching dan kita akan jual kepada masyarakat. Setelah melakukan finishing, kita akan teknik penjualan, yaitu kita menggunakan dua metode, yaitu membuka lapak dan online. Membuka lapak ini kita bekerja sama pada mitra yang berada di Pasar Pal Cimanggis Depok. Untuk online kita Instagram dan WA. Untuk Instagram ini kami akan membuat sebuah akun yang berisi tentang produk-produk kami. Jadi sini produk kami itu ada sebuah kaos pendek dan lengan panjang. Untuk WA di sini kita akan menggunakan snap WA untuk membagi sebuah informasi untuk produk kami. Setelah melakukan teknik penjualan, di sini ada pembukuan dan laporan keuangan. Nah, pembukuan ini bertujuan untuk mengetahui analisa kelayakan usaha dari PKM kami, yaitu kewirausahaan yang akan kami jalankan. Sedangkan untuk laporan keuangan, untuk mengetahui seberapa besar kita mendapat keuntungan dari hasil penjualan kaos tembelan ini. Jadi, untuk mengetahui berapa sih keuntungan kita keuntungan yang kita dapat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pencapaian tujuan program. Di sini ada 3 pencapaian tujuan program. Untuk yang pertama, dapat menjadikan kain perca sebagai salah satu bahan dalam pembuatan baju. Nah, jadi maksud poin yang pertama ini, jadi sebelumnya ada yang menggunakan kain perca atau sebutannya katun Jepang. Jadi untuk di fashion untuk celana. Nah, dan juga untuk sarung bantal, untuk sarung bantal dan boneka. Nah, jadi kami mau membuat sebuah pencapaian untuk kaos kan belum ada, jadi kita mengambil ide ini. Jadi kain perca ini untuk kaos tuh sangat jarang dan kita menggunakan, jadi tidak asal tempel untuk di kaos, tapi kita menggunakan desain-desain yang lucu dan unik. Yang kedua, akan terbentuknya usaha kecil di kalangan mahasiswa. Jadi kami membuat untuk motivasi mahasiswa lain, kalau mahasiswa lain itu bisa membuka usaha kecil-kecilan. Contohnya seperti kami, yaitu untuk menjual sebuah fashion baju. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Jadi di sini kami pencapaiannya ini agar membantu pada masyarakat yang tidak memiliki sebuah pekerjaan.
Oke, selanjutnya ini adalah anggaran biaya. Anggaran biaya produk kami itu ada jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran itu ada 4, yaitu pengeluaran penunjang, bahan habis pakai, perjalanan dalam kota, dan biaya lain-lain. Untuk pengeluaran penunjang itu ada sebesar 284.000. Jadi pengeluaran penunjang ini apa aja sih alat-alatnya yang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah bahan habis pakai yang sebesar 5.405.000. Jadi bahan habis pakai itu bahan yang sudah kita pakai sekali pakai. Ya, itu yang ketiga adalah perjalanan dalam kota, itu ada 140.000. Jadi di sini perjalanan dalam kota itu kami untuk membeli sebuah kaos, untuk bahan-bahannya, dan kita terjun ke lapangan untuk mencari kain perca. Yang keempat adalah biaya lain-lain, yaitu sebesar 269.000. Jadi untuk totalan semua anggaran biaya yang sudah kita keluarkan yaitu 6.098.000. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah Q&A PKM kewirausahaan. Jadi kita sudah melakukan pertanyaan kepada masyarakat apa yang ingin Anda tanyakan jika ada desain baju yang unik. Jadi ada sebuah pertanyaan banyak sekali dan kami mengambil 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, pertanyaannya itu adalah idenya dari mana? Jadi di sini saya akan menjawabnya. Jadi idenya dari mana itu sebenarnya kami bertiga punya ide kenapa kita tidak membuat sebuah produk yang belum orang tahu dan jarang orang tahu. Jadi kita menggunakan kita menggunakan namanya kain perca karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kain perca dan masih meremehkan sebuah kain perca, karena banyak masyarakat saat kita untuk membagikan kuesioner, masih banyak masyarakat kain perca itu apa? Oh, ada yang mengetahui, oh kain perca itu adalah bahan yang habis pakai langsung dibuang seperti itu. Tapi di sini kain perca ini kami pakai untuk sebuah produk yang akan didesain di dalam sebuah kaos. Jadi akan kita menggunakan kain perca itu kita upgrade jadi lebih bagus dan lebih, jadi orang pikir wah ini bagus sekali untuk menggunakan kain perca. Jadi idenya itu kita sebenarnya ide bersama-sama. Jadi kita mencari informasi apakah ada sebuah produk seperti ini atau tidak. Ternyata tidak ada. Jadi idenya itu dari pikiran kita masing-masing. Pikiran kita dari manajer, dari produk yang dengan kelompok-kelompok kami. Jadi akhirnya mengeluarkan ide sebuah desain kabel atau kaos tempelan. Oke, ada pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh rekan saya yaitu Miftahul Janah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Q&A maksudnya PKM kewirausahaan kami yang kedua. Apakah produk kalian akan menghasilkan produk yang berkualitas? Ya, tentu saja, karena bahan-bahan yang kami gunakan itu sangat nyaman untuk dipakai dan juga tidak luntur. Terutama kaos yang kita gunakan yaitu kaos yang tebal, ringan, dan juga nyaman untuk dipakai apalagi untuk beraktivitas sehari-hari. Lalu kita menggunakan kain perca yang dijahit yang bukan sablonan, agar dia itu tahan lama dan juga tidak hilang pada saat disetrika ataupun dicuci nanti. Pertanyaan ketiga nanti akan dijawab oleh rekan produk manajer kami yaitu Bima Rasta. Ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari kuesionernya. Selanjutnya yaitu untuk harganya sendiri gimana, murah atau mahal ya? Ya, di sini produk kami dapat dikatakan harganya itu relatif terjangkau karena untuk per pak bajunya itu dijual hanya dengan harga Rp65.000. Harga ini kami ambil berdasarkan survei yang kami lakukan di tempat tersebut yang dirasa harga ini cukup terjangkau lah di kalangan remaja sekarang. Diharapkan dengan harga ini produk kami bisa terjual dengan laris manis ya. Itulah beberapa jawaban dan pertanyaan yang sudah kami share di Instagram. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun misalkan ada sebuah yang tidak berkenan di hati atau masih bingung. Mohon maaf dari saya.
Mutiara Rahmatusari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu launchingnya ya.